وسلم وعلى بدر الكرام الصواب والقرب والتابعين وتبع التابعين العلماء والأولياء والصالحين خصوصا بلال مولانا شيخ محمد أرشد بن الأكرم قرين والسهدي ومالكشف الأنور بن إسماعيل وأرواح مشايخنا ومعلمينا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذلك أجمعين المسلمين والفروعين وأولي الآباء إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفعة وخصوصياتهم وقراراتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا يا رب العالمين ولا ينقل عمر وفق من السنين يا رحمة الدين والإخلاص وصدق واليقين وأن الله يجعلنا ذريتنا للعلماء العاملين على هذه النية وعلى كل من نوى بالسر الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين إياك tujuannya atau hubungannya, dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Jadi kita akan dibawa sidin menambah akan ilmu yang berhubungan dengan sifat 20 ini bukan wajib, tapi untuk menambah. Kalau tambahan itu baru kita merasa harumnya. Nah itu di sini mengetahui hidupkah lagi roh kita atau sudah berubah, yaitu koma. Kalau masih hidup ada lagi perasaannya. Sesudahnya duduk menghadap di AC merasa dinginnya. Kalau merasa sadar kasih lagi mati itu satunya model kayak orang mati sebelah atau sebagainya, kan kena merasa lagi. Kemudian bagian yang 20 ini dibagi 4. Yang 4 ini masing-masing kita namanya itu masing-masing. Nah, sini tambahan lagi. Kalau yang 4 itu sifat Allah terbagi 4, salah satu di antara 4 bagian ini mempunyai nama. Nah itu kan untuk tambahan pulang. Yang 20 bagi 4, masing-masing 4 itu ada namanya. Tambah pulang ilmu. Kalau orang memang haus dengan ilmu tauhid, tambahan ini cocok. Bagi orang yang sudah memang tarotnya halus, artinya jangan tambahan ini 60 aja kalau waktu. Tapi ingat lagi wujud kenapa semua amalannya, tapi ingat lagi belajar hidampang apa amalnya, memang hidampang apa semuanya, tapi ingat lagi pada satu berpikir hitungan arahnya ada penyakit di dalam masing-masing jadi kata. Apabila ada berikit yang disambat itu berarti ada penyakit di dalam. Penyakit di dalam itu yang paling berat, jadi menolak akan segala bacaan kata mau berikit, yang didengar kata mau berikit. Itu penyakitnya adalah hubud dunia, secara keseluruhan hubud dunia. Dari hubud dunia itu kita makan minum pakai yang haram dan syubhat, atau yang halal itu terlalu berlimpahkan makan minum, semua dari hubud dunia. Demikian penyakit sombong, takabur. Ini penyakit jadi orang menuntut ilmu pada alim, kalau mau berikit kasetnya rusak. Nah itu pun dari dunia juga. Nah kemudian iri dengki dari dunia itu iri dengki. Melihat orang misalnya amplop liburan di Gasirin, maka jutaan terus 5 juta, 2 juta, 500. Gara-gara bawaan seorang nenek
dapat 100 juta. Aku telat terjual. Lalu siapa yang membawakan duit presiden? Dicegah, sumbernya itu ditamati, ditutup macam-macam, pada karena cawal lah, apa macam-macam. Itu dari kiri dengkinya, karena orang itu memang obat dunia. Nang dianjuri rezeki ini siapa? Kurang nang kata-kata tujuh. Dunia itu seperti ambayah. Apabila kita membelakangi, ini memberat. Apabila kita menghadapi, ini buka. Lebih gampang bayar. Sesuatu kita memberat, itu berjauhnya. Coba kita membelakangi, mendatangi. Jadi, nang tujuan nang dunia, nang kahiriannya itu, nang gak ada bawaan amplop itu, orang udah ada tujuh lagi. Berarti diamanah oleh Allah Ta'ala, diamanahi oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan dunia itu untuk dibagi-bagi kepada yang berhak bujur-bujur. Nah itu matinya kan orang-orang takwa yang didatangi amplop-amplop itu menyangkut takwa, amplopnya ada dibilang waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Nah, jadi pahirian ini gara-gara mendengar kabar atau melihat kawan mata sudah mendengar melihat pulang dasar bujur. Nah, pada rasa dikelupuk bidawa 40. Nah, kada dapat mendengar atau melihat orang yang dibalik Tuhan anugerah, lalu aja hatinya kada senang. Semua itu dari dunia. Kemudian lagi ada lagi penyakitnya yang menjadi menuntut ilmu ketemu alim ini, yaitu penyarikan emosi bermau juga. Ringkasnya itu aja sudah mas saudara. Apabila hubud dunia ada di hati, malaikat yang menjaga manjur ilmu itu pada mau masuk. Jadi sifat-sifat yang pada bagus dalam hati itu menghalang malaikat yang ilham, membawa ilham. Sebab malaikat itu masuk ke dalam hati membawa ilham. Nah itu namanya malaikatnya mulhim. Yang dibawanya ilham masuk kepada hati. Apabila dalam hati itu ada hubud dunia, yang buktinya sifat-sifat menjahat di adanya berburuk. Ini berburuk. Jadi yang aku bacakan dahulu ada kalau di dalam hadis qudsi itu, janganlah kamu jatuh menyangka ilmu-ilmuku itu berada di atas langit, siapa yang menurunkannya. Jangan kamu menyangka ilmu di bawah, diantarkan bumi, siapa yang mengeluarkan ke atas. Jangan ikam sangka ilmu itu di atas langit dan dalam bumi. Di atas langit mengajarkan orang yang menurunkan, dalam bumi mengajarkan orang yang mengeluarkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi pemberubahnya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Nah, malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati, maka ilmu terbuka. Nah itu ilmu terbuka. Namun hati kada literasi, ilmu kada mau terbuka. Ayo jika 2 kali tamat sekolah kah? Ujiannya itu kah? Ujiannya kah? Kada nang bujur-bujur dari hatinya. Jawaban itu membawa catatan atau menulis ke kanan ke kiri, namanya meneron, atau menyogok lawan gurunya. Namun gurunya mau bang, selogok nah motor Mercedes sebuah supaya diberi al-muka supaya lulus. Nah itu kan lain, itu sudah lain. Inilah yang disebut ulama Dajjal, keluar dari madrasah, keluar daripada pesantren menjadi ulama Dajjal yang merusak umat Rasulullah SAW. Banyak yang lalu
Yang ketujuh limbahnya dipakai orang untuk berdemo. Ulama itu ulama demo ngarannya. Dibari orang karena duit kiri-kiri orang, dibari orang nasi sebungkus hakon berdemo ulama juga. Ada ulama nasi kumnya pulang, golongannya 4 kali nasi kumnya, jadi ulama berapa lagi? Mudah-mudahan aja kan guru-guru yang ada di sini, nah jangan sampai umpat kayak itu. Nah itu, aku sudah menyampaikan semua ayatnya. Apabila ulama umpat berpolitik atau mau dipolitikakan, maka ulama neraka saja. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحد أو تتركه يلحد. Itu kisah Bal'am dan Ba'urah. Jadi waspada umat Rasulullah yang alim-alim, yang sudah ulama-ulama itu janganlah umpat berpolitik dan dipolitikkan, karena isinya itu duit kaya, belayan, sogok kapal isinya, ngomong duduk pada mangga duit pengelola rakyat. Namun memang enggak diorang rakyat, ini berhubung kepada rakyat. Sehingga Umar berarti bujur-bujur melaksanakan tugas, didatangnya rakyatnya sebenarnya, didengarkannya siapa yang kasusahan, itu yang dibantunya. Namun duduk di kantor aja, kan di mana tahu orang kasusahan di kampung. Itu tugas DPR kan. Jangan duduk di kantor aja, turun ke bawah ke masyarakat. Tahu tuh apa namanya masyarakat. Jadi kita sendiri melihat, mendengar dari masyarakat. Tidak perlu masyarakat lagi menyampaikan aspirasinya kepada aparat. Itu apa wakilnya. Wakilnya sendiri turun ke bawah, kemudian punya sendiri nama usulkan ke sana. Semestinya itu. Kalau tidak, mudahan aja nangka ikut. Mudahan. Tapi kita yakin aja menghabis Nabi. Hari ini lebih buruk daripada hari semalam. Hari mendudinya lebih lagi buruk. Itu sudah kita yakin hadis kita. Awak kita aja nih sehari-hari di kawah bersigar kada berbuyuk, memanu amro, menaksusu filfalki apara, fakirun mata serba tua, serba kabur. Itu aja buktinya. Jadi dunia minta juga seserba tua, seserba lawas, seserba tua. Kurangnya kan seserba tua, seserba lawas, seserba itu tadi. Jadi kita mengajarkan jujur sabar atas meninggalkan maksiat. Nang bertambah sehari-harinya, sabar atas marga ibadah, nang banyak penghalangnya, bertambah terus penghalangnya. Kalau kita beribadat itu nang hari ini halangannya 10, isuk 15 menghalang, isuknya 20, isuknya salawi. Penghalang ibadat tambah hari tambah banyak. Nah itu maksiatnya nang cara membawa kita ke sana tambah hari tambah banyak. Jadi sabar atas meninggalkan maksiat dengan Allah, sabar mengerjakan ibadat dengan Allah, kemudian lagi sabar atas musibah dan ujian dari Allah. Itu tadi. Sabar atas ujian daripada Allah. Itu lagi. Seperti penyakit itu sabar kita. Sedang seorang yang sakit sudah tugas pulang misalnya menyampaikan menyambung risalah Rasulullah, ya seadanya lah, namanya orang daring. Kalau suara penyaring-nyaring minta seadanya lah, mestinya 2 jam sejam aja, bersabar. Jangan gara-gara sakit ada sedikit kesempatan diperayakan sekali, jangan. Kalau nyangkawa bakal Nabi Ayub dalam sakit tetap menjalankan risalah tugas. Lalu Tuhan berfirman dalam Quran, ada kisahnya itu. Inna wajadnahu sabira. Undas sendiri di Tuhan yang mengetahuinya memang Ayub
ini ulang-ulang bujur sabar balawasa sabiratu isim fa'il terbit dari isim fa'il mudhari artinya terus-terusan. Inna wajadna sabira bagus hamba. Innahu awwab. Orangnya ketujuh memulihkan seluruh perkara lawan unda, garing daripada unda, baik dari unda, sampeyan harus sehat dari unda, pujian dari unda, sebaliknya dari unda, semuanya itu innahu awwab. Suka merujukkan sesuatu kepada unda. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkat batis, orang bangkat batis itu mestinya istirahat, diangkat batis ke atas, ditinggikan supaya cairan yang di batis turun ke bawah, jadi kurang bangkatnya. Duduk pulang bersila, jangan bejuntai, ya Allah. Nah, Rasulullah kayak apa? Bangkat batis di bawah bapak, bosin sembahyang. Nang kaya maka Rasulullah itu waktu tahiyatnya batisnya bangkat. Nang kaya maka hendak berdiri. Coba ikam bayangkan batis ikam angkat batu di atasnya bawa sembahyang macam apa hendak berdiri berangkat ngalih batis barat bangkat. Di bawah sembahyang Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa hikmatnya pian ini nang bangkat batis di bawah sembahyang, sedangkan pian ini sudah kada ada dosa lagi. Lamun kanakan kala ada usaha bayi-bayimat pian beribadat dalam keadaan garing. Kamu orang mengajar ke istirahat saja. Kalau bisa serahkan ke lain, insyaallah kamu bangkat batis. Ya Allah. Nang hebat lagi minta serahkan mengajar kepada orang lain, gajinya salaman. Buat mengejar ada yang hebat lagi memberi duit kada, menolongi kada, mengeritik yang bisa, memberi duit kadang, dari baras kadang, dari banyu aqua kadang, mengeritik muka yang bisa benar. Ada jalan kaita, ini dajjal bakal Fir'aun dalam ini neraka hidup terus juga, ada senang hidup. Rasulullah menjawab, afala akun abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu melajari kita bahwa semua penyakit-penyakit di badan itu adalah anugerah nikmat dari Allah. Yang diwajibkan kita bersyukur. Sekurang-kurangnya bersyukur dengan hati, memandang bahwa bangkat batis ini nikmat Allah. Gembira kepada Allah itu sekurangnya. Mumpung kita alhamdulillah dapat musibah, alhamdulillah udah naik derajatnya, naik derajatnya kan naik. Tinggal lagi kalau awak menggunakan batis tadi untuk ibadah, gunakanlah. Macam apa? Suruh batis nang bangkat, kio urutan, tulung pikirkan, dari duit urutannya. Gara-gara batis bangkat, urutan dapat duit. Itu menyukuri karena
waktu berurut sambil berkesah Nabi ke bersawalika ada nang menguitakan telinga paurutan teguring-guring paurutan. Jangan waktu mengurut takalan itu yang diurut berkesah sekalian madihin layau. Itu ngarannya papana dari Rasulullah SAW. Orang yang suka mengisbatkan Rasulullah di dalam badannya pasti akan diberi Allah Ta'ala madad, yaitu siddiq amanah tabligh watanah. Isbatkanlah mimha mimdal itu di dalam jasad kita, tapi dijaga. Kalau mim itu mengandung otak, maka jangan berpikir yang jahat. Karena kalau berpikir yang jahat tidak sesuai dengan Muhammad. Turun ke bawah mata, jangan melihat yang jahat. Kuping jangan mendengar yang jahat. Hidung jangan mencium yang jahat. Lidah jangan menata yang jahat. Dan jangan masuk yang jahat. Kemudian rakungan jangan sampai di situ ada masuk yang jahat. Kemudian turun tangan jangan sampai mengulai-ulai atau menjapai mengerjakan yang jahat. Kemudian termasuk tangan juga yaitu dada, jangan ada pikiran apa jangan ada geretek di hati yang jahat-jahat. Turun ke perut jangan sampai diisi yang subhat dan haram, dan jangan banyak yang halal. Kemudian turun ke bawah kemaluan, kemudian turun lagi batis dua. Ringkasnya digunakanlah seluruh badan itu untuk membaik-baik aja supaya sesuai dengan ayat kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jalannya ini adalah mengisbatkan huruf mim hamdim dal itu di badan kita. Insyaallah akan dibukakan Allah Ta'ala madad yang kita itu luar biasa manususurinya. Allahumma amin. Kemudian arti ta'alluq nakaiga domereng arti ta'alluq yaitu tuntut sifat yang mempunyai ta'alluq hanya menuntut akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Kalau sifat itu berada kepada satu zat mengandung tambahan, sesudah inya berada di situ ada pulang menambahi gawian hasilnya. Nah, aku minta ampun lawan Allah Ta'ala, minta maaf lawan ikam, baulah contoh supaya ikam pahamlah. Listrik itu ada min, ada telus, pahamlah. Nah, sesudah min dan telus lalu menimbulkan cahaya. Bukan Tuhan seperti itu. Jadi sifat berdiri kepada zat menimbulkan satu pekerjaan yang bertambah daripada berkumpulnya dua tadi. Ya kan? Nah, tambah. Nah, untuk menjelas lagi, tapi aku minta ampun Tuhan, minta maaf loh nih kan. Nah, ini laki berkumpul lawan bini menimbulkan anak. Tambah. Nah, itu berdiri sifat kepada zat menimbulkan satu pekerjaan. Tambah. Nah, itu arti ta'alluq. Ini karena namun belajar yang kelas 0 ini tidak paham, yang kelas 1 lebih paham lagi, ada tambahan. Yang kelas 2 lebih paham lagi, ada tambahan-tambahan. Seterusnya lah sampai kepada maqam fana dan baqa. Itulah penghabisan daripada ilmu tauhid. Pahamlah. Adapun yang di atas sampai habis adalah apa namanya itu penjabaran daripada satu sifat 20 wahdaniyat. Sifat wahdaniyat inilah yang menjabar kemana-mana sampai kepada masalah fana dan baqa. Yang dibicarakan yang bertinggi-tinggi itu dari wahdaniyat ini. Dan ini wahdaniyat dulu namanya modal dulu, SB-nya lah dasar dulu. Kita teruskan.
di sebelahnya berbalik pulang. Adapun di sebelah ya. Adapun misal ta'alluq saumpama sifat kudrat, yakni kuasa. Nah, kudrat berdiri kepada zat, ngarannya yang berkuasa. Kalau kuasa sifat berdiri kepada zat yang menguasai. Yang menguasai. Nah, lalu maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Ya kadirmunahu ngarannya adalah muta'addi. Setiap muta'addi mengajarkan kepada maf'ul. Nah, ini fi'il, ini fa'il, lalu ini muta'addi. Nah, menguasai, iya. Nah, dikuasainya, nah itu ada ta'alluqnya gitu. Ini menuntut mereka. Mengerti kata? Nah, jadi kira-kira orang yang kawin paham, orang yang bisa gaduh-gaduh listrik mengerti. Nah, orang yang ahli namun mengerti. Tiga pasukan misalkan masalah ta'alluq. Demikian pula misal yang lain daripada ta'alluq pada sifat lain-lain adanya. Habis masuk di tengah. Kudrat iradat. Kudrat iradat. Dua. Kudrat iradat. Ini berapa tadi? 6 dari 20. Kudrat iradat. Jadi wujud adalah ta'alluqnya kadada. Idam kadada. Baqa kadada. Betul? Dia murabsih dada. Bukalapa betul apa? Yang ta'ala binafsih wahdaniyat kadada. Jadi wujud kita baqa bukalapa yang murabsih wahdaniyat. An-nam itu dilintatinya itu kan ada ta'alluq. Nah, mulai ta'alluq kudrat iradah. Nah, kudrat kan kuasa berdiri kepada zat yang kuasa. Iradat itu maknanya menghendaki. Ya Allah menentukan, yang menentukan apabila sudah menjadi muridun. Nah, ta'alluqnya ini disebut ta'alluq atau ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir. Arti taksir itu memberi batas. Jadi kudrat lawan iradat Tuhan, ta'alluqnya itu memberi bekas. Nang jadi kita ada mencungkung itu ta'alluq kudrat iradat. Allah Ta'ala menghendaki ada, menguasai ada, lalu perencungkungan ada. Kabar lepasnya nang semuanya nang ada, kabar lepas daripada hubungan kudrat iradat. Jadi wujudnya kita seluruhnya ini adalah dari kudrat iradat Allah Ta'ala. Sebab kudrat iradat itu adalah memberi bakas. Asal kadada lalu diada-adakannya. Taksirnya daripada mengadakan, memberi bakas. Amlah, tapi Tuhan kudrat Tuhan iradat. Lalu kita ada kalau diulahkan Tuhan kudrat si kita, ada kalau diulahkan iradat si kita. Lamun diri kita sudah zatnya sudah baharu kudrat dan iradat kayak kita pun baharu juga. Nah, di sini anak pun sesuatu. Kudrat dan iradat kita setengah mati berkumpul lawan awak, kadang mau taksir, kadang mau memberi bekas. Ikam tumbang balik anak bisi anak, bini tumbang balik bisi anak, sudah periksa lawan dokter. Artinya laki bini periksa lawan dokter, ternyata semuanya apa? Normal, lamunnya takluk kudrat iradat kadada, ada mau bisi anak. Pintangan anaknya, tetapi ta'alluq kudrat iradat pintangan bukan ada bisa anak. Di
dikehendaki dan dikuasai Tuhan, ikam tuh kada bisi anak. Terjadilah kada bisi anak. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada. Salah memilih, kada ada. Ada menyalahkan yang lain-lain, kada lagi. Kalau orang di sifat 20 tahu ditakluk, kada menyalahkan siapa lagi. Yang bisa menyalahkan siapa itu, kalau kada ada tambahannya hingga 20 aja, kada tahu bisa takluk. Wajar harusnya memahamkan, padahal ini paling di bawah, kelas di bawah. Itu aja, kita disitu aja sudah, masing-masing ini minta lawan Tuhan sudah, supaya diangkat Tuhan berdunia daripada hati. Itu aja lagi, sebab ini penghalang semuanya ini. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Coba ikam pikirkan, kurang sugih kita mandak duit, di hati kan, mandak duit di peti besi lah. Di peti, kadang punya mandak dalam hati, dibungkasnya dadanya, buatnya situlah dolar, ada di peti besi. Ya. Kuncinya di tangan siapa? Tangan ampunnya ya. Menyimpan kalayan, kunci tangan orang, iya. Nang habis dah, pinjam makan orang kalayan, culas ngarannya. Buahnya itu. Mudahan aja pang, karena sampai pensiun, bertobat dengan Tuhan. Menjakal sampai pensiun, tetap aja dengan kayak itu. Apabila bertobatnya, bertobat pulang, mudahan Tuhan menerima. Nang sakitnya nih, bertobat pada, kita tanggung mana Tuhan, menerima.